Kejatuhan indeks harga saham gabungan atau IHSG akibat aksi jual masif oleh investor asing menjadi momen bagi investor lokal untuk masuk dalam pasar modal. Kondisi juga bisa dimanfaatkan oleh calon investor untuk berani menanamkan investasi di instrumen bursa saham. Dengan fundamental ekonomi yang relatif kuat dan jauh dari resesi, serta nilai investasi Indonesia yang masih mampu memberi imbal hasil tinggi, hal ini menjadi faktor pendorong investor untuk meraup untung di bursa. Terlebih, derasnya aksi jual investor asing bisa menjadi peluang bagi investor domestik untuk masuk ke pasar dan memperbesar kepemilikan saham. Setelah IHSG anjlok meninggalkan level 5.000, tersengat sentimen politik di dalam negeri. Fluktuasi pasar dengan kecenderungan melemah sebenarnya bisa menjadi momen bagi investor domestik untuk memperkuat posisi investasi di Bursa Efek Indonesia. Langkah itu untuk mengimbangi dominasi kepemilikan asing, terutama saat investor global tengah dilanda aksi jual. Lantas sejauh mana peluang investor lokal melakukan reposisi di pasar modal, terutama di tengah kian dinamisnya kondisi politik domestik? Kita akan menganalisisnya bersama dengan analis Samuel Sekuritas, Lana Sulistianingsih. Selamat pagi, Ibu Lana. Terima kasih telah bergabung sama kami. Ibu Lana, kalau kita cermati memang IHSG sempat turun ya, di bawah, sekarang udah di bawah 5.000 ya Bu ya? Iya, masih di bawah 5.000. Masih di bawah 5.000. Dan menurut Anda ini peran dari investor lokal untuk melakukan reposisi dan kemudian mendapatkan keuntungan terbesar akan seperti apa Bu? Ya, saya setuju dengan pendapat Mas Enggan tadi ya, bahwa ini adalah kesempatan untuk mendapatkan kondisi yang relatif murah ya. Kalau kita bandingkan dengan waktu 5.227 yang tertinggi yang pernah terjadi kemarin di tanggal 19 September, mestinya ini peluang untuk bisa mengambil posisi masuk ketika harga sudah relatif murah seperti sekarang. Nah, tapi apakah memang investor lokal ini sudah dilanda confidence yang tinggi? Kalau kita cermati kan memang pergerakan ataupun isu-isu politik sampai saat ini kan masih kecenderungan naik turun nih Bu. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Saya kira sih sudah mulai ada perbaikan ya dari sentimen politik ya. Apalagi ini menjelang pelantikan dan ada beberapa tindakan dari Pak Jokowi sebagai presiden terpilih yang mencoba untuk melakukan rekonsiliasi politik secara awal walaupun beliau belum dilantik. Dan saya yakin setelah beliau dilantik, beliau malah akan lebih punya legitimasi hukum untuk bisa menunjukkan kenegarawan beliau untuk merangkul semua komponen, apakah di DPR, di MPR, dan kalau kita cermati beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi sudah bertemu dengan pimpinan-pimpinan DPR, MPR, walaupun mungkin agenda resminya dalam membicarakan bagaimana nanti acara rundown dari pelantikan beliau di tanggal 20 Oktober. Tetapi saya yakin ada pembicaraan yang lebih penting dari sekedar membicarakan acara tanggal 20 Oktober tersebut. Yang saya kira itu adalah satu sinyal rekonsiliasi politik awal ya, yang beliau tunjukkan bahwa beliau bisa merangkul DPR maupun MPR. Dan ini kita tunggu betul bahwa kalau misalnya nanti Pak Jokowi misalnya terus bertemu dengan pimpinan-pimpinan partai yang di luar koalisi Indonesia Hebat, tentunya ini menjadi amunisi confidence bagi investor lokal. Karena bagi kita, faktor politik itu memang yang bagi investor lokal, faktor politik memang menjadi perhatian yang paling utama. Apakah ini tingkat IHSG kita ini sudah mencapai titik terendahnya atau kita masih harus menunggu dulu nih, investor lokal untuk menunggu? Apakah masih bisa turun lagi atau kira-kira ini sudah menunjukkan adanya rebound ya? Atau Saya kira kalau memang potensi turun selalu ada ya Mas ya. Kita nggak pernah bisa tahu bottomnya di mana. Tetapi dalam perkembangan terakhir ketika 4913 itu 2 hari yang lalu ya tembus, nampaknya nggak terlalu kuat juga untuk terus bergerak melemah di bawah 4913. 2 hari terakhir ini sudah mulai membaik ya, walaupun belum menembus kembali ke level 5.000. Sehingga saya ada optimisme mungkin indeks nggak akan lagi turun ya. Apalagi ini menjelang tanggal 20 Oktober. Dan mudah-mudahan nggak ada berita negatif dari eksternal yang membuat kemudian investor lokal jadi kebawa pesimis kembali gitu ya. Baik. Ibu, ada tidak sih sektor-sektor tertentu sebetulnya yang mungkin ini paling bisa meraup keuntungan terbesar di kala IHSG lagi rendah-rendahnya saat ini? Ya, kita melihat potensi keluarnya dana asing ini biasanya kan berasal dari sektor-sektor yang paling diminati asing itu seperti sektor perbankan, kemudian sektor yang kapitalisasinya besar ya, telekomunikasi gitu ya. Dan saya kira ini bisa dipertimbangkan menjadi tadi reposisi dari investor lokal. Kita lihat perbankan ini memang ada tekanan negatif nanti kalau BBM jadi dinaikkan, mungkin suku bunga
akan cenderung naik. Tetapi kalau saya perhatikan kinerja dari sektor perbankan kita itu masih solid. NIM-nya masih cukup tinggi, ROA-nya juga masih bagus gitu ya. Dan NPL rasanya nggak terlalu, memang ada kenaikan tetapi tidak terlalu besar. Dan nampaknya bank masih bisa menjaga profitabilitasnya walaupun ada tekanan secara makro ya ke sektor perbankan. Nah, sektor lain yang bisa dipertimbangkan, kita membeli infrastruktur karena dengan Pak Jokowi dan Pak JK nanti segera dilantik ya. Infrastruktur ini menjadi semacam jualan ya dalam tanda petik dari Pak Jokowi dan Pak JK yang kita harapkan ini bisa segera terrealisasi dan menjadi big push untuk pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Jadi sektor itu masih bisa kita beli gitu ya untuk tahun yang akan datang. Karena kan kita pertimbangannya sudah tahun 2015 atau 2016. Dan sektor yang lain termasuk juga consumer, saya kira konsolidasi ekonomi kita walaupun masih ada potensi melambat, tapi saya kira ada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak salah Pak Jokowi dan Pak JK pun menjanjikan sekitar 6%. Nah, itu tentunya menjadi suatu positive sign gitu ya. Realistis itu Bu ya? Sebetulnya nggak realistis juga sih. Tapi setidaknya ada upaya untuk meningkatkan ekonomi ke depannya. Ada niatan begitu ya. Betul. Oke, Bu Lana ini terakhir. Tips Anda untuk investor kira-kira pada saat ini kan kira-kira ini kayaknya IHSG bakal mau naik nih. Ini tips Anda kira-kira untuk investor lokal ini seperti apa? Ya, seperti tadi Anda sampaikan juga, apakah masih ada potensi turun? Tidak ada jaminan untuk tidak turun ya. Tetapi saat ini sudah cukup murah. Kalau kita masuk dalam saat ini, sebetulnya kita kan membeli PI tahun 2015, PI 2016 gitu ya, bukan lagi PI 2014. Nah, kalau kita melihat potensi PI 2015 dan PI 2016, sebetulnya PI kita sudah mulai murah. Jadi sekarang sebetulnya saatnya untuk masuk, mungkin untuk bijaksananya jangan masuk sekaligus, selalu ya bertahap gitu ya. Tapi saya kira sekarang adalah saat yang tepat sebelum beliau dilantik nih. Maksud saya Pak Jokowi ini tanggal 20 Oktober kan hari Senin. Jadi kesempatan masuk ya tinggal hari Kamis Jumat ini untuk yang nanti malah justru naiknya makin tinggi ya. Saya kira ini merupakan Jokowi efek kedua gitu ya. Baik, terima kasih Bu Lana telah bergabung sama kami. Selamat pagi Bu, sukses selalu. Selamat pagi. Ilmuwan Inggris mengembangkan sebuah sensor yang dapat memberikan informasi yang akurat tentang apa yang terjadi dalam otak pasien. Informasi selengkapnya sesaat lagi.